menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Ya, halo pemirsa, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, hari ini KPU Jakarta akan membacakan hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi sebelum menentukan pemenang Pilkada Jakarta 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah persiapan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Jen Cahyani, langsung dari Hotel Sari Pacific Jakarta. Selamat siang rekan Jen. Seperti apakah persiapan dari KPU Provinsi DKI Jakarta siang nanti? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, betul sekali, siang ini pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, KPU DKI Jakarta akan membacakan hasil rekapitulasi Pilkada Serentak DKI Jakarta 2024 yang pada hari kemarin mulai sore sampai malam hari sudah dilaksanakan rekapitulasi suara dari 6 kabupaten kota, dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, kemudian kota administrasi mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Pusat. Dan ini kalau kita lihat dari hasil rekapitulasi kemarin, untuk pasangan calon nomor urut 3 memimpin dengan 50,07%, kemudian disusul pasangan calon nomor urut 1 dengan 39,40% dan juga pasangan calon nomor urut 2 dengan 10,53%. Dan pada siang ini KPU DKI Jakarta akan mengumumkan putusannya bagaimana rekapitulasi suara yang sudah dilakukan. Namun masih akan ada proses setelah ini yang masih cukup panjang. Jadi ini bukan merupakan hasil atau putusan resmi pemenang dari Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan kita akan bertanya-tanya lebih lanjut kepada Komisioner KPU. Di sini sudah ada Mbak Astri Megatari. Selamat siang Mbak Astri. Mbak Astri, kita berbincang sedikit. Bagaimana sih sejauh ini proses tahapan penetapan pemenangan Pilkada Jakarta ini? Untuk tahapan rekapitulasi kemarin tadi malam sudah kami selesaikan ya untuk pembacaan hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di kabupaten kota. Jadi 6 kabupaten kota seluruhnya sudah selesai membacakan perolehan hasil. Tinggal hari ini kami melakukan pencermatan, kemudian nanti hasil untuk tingkat provinsi akan dibacakan. Nah, jika tidak ada keberatan saksi dan hasil datanya sudah sesuai, maka penetapan hasil perolehan suara bisa langsung dilakukan. Baik, lalu kalau kita lihat kemarin saksi dari tim paslon nomor urut 1 ini tidak mau tanda tangan, Mbak. Bagaimana langkah yang kemudian dilakukan oleh KPU Jakarta? Iya, sebenarnya untuk tanda tangan saksi dalam hasil untuk di 6 kabupaten kota kemarin kan kita kan sudah menyaksikan bersama ya, ada beberapa form hasil yang tidak ditandatangani. Ada satu dari Jakarta Selatan itu yang ditandatangani lengkap oleh ketiga saksi. Terkait hal tersebut memang untuk saksi yang tidak menandatangani ini wajib mencantumkan alasan dan dicatat di form kejadian khusus. Jadi hal itu sudah ditindaklanjuti. Baik. Nah, tim paslon 01 RK Suswono ini juga mereka menyampaikan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tanggapan dari KPU sendiri seperti apa sih? Jadi setelah selesai penetapan hasil, kita akan mengeluarkan SK tentang perolehan suara. Nah, itulah SK tersebut yang bisa dijadikan objek sengketa nanti di MK. Jadi setelah penetapan hasil ini ada waktu 3 hari kerja jika ada gugatan atau sengketa hasil yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah itu kita lihat saja kelanjutannya, kita ikuti prosesnya seperti apa. Saya tidak ingin berandai-andai ya, karena memang penetapan hasilnya baru kami akan lakukan pada siang hari ini. Baik, dan dari perhitungan suara di tingkat kabupaten kota di Jakarta ini ada kemungkinan perubahan jumlah hasil atau tidak dalam pengumuman pada siang hari ini? Untuk hasil di kabupaten kota tentunya tidak ada perubahan ya, karena kemarin sudah ada dibacakan, disahkan juga untuk hasil di masing-masing kabupaten kota. Kemarin kita saksikan bersama bahwa tidak ada perubahan suara dari seluruh kabupaten kota yang sudah dilakukan rekapitulasi, seperti itu. Jadi untuk prosesnya ini seperti apa Mbak jika hari ini penetapan hasil pilkada, kemudian pengumuman atau penetapan pemenang ini akan dilakukan kapan?
Setelah penetapan hasil, maka kita akan mengumumkan. Pengumuman ini bisa dilakukan melalui laman media sosial, kemudian website, lalu juga di papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk penetapan gubernur terpilih, itu nanti dilakukan jika misalnya tidak ada sengketa, itu paling lambat 3 hari setelah MK memberitahukan kepada KPU tentang registrasi perkara dalam BRPK. Nah, jika ada sengketa, maka pengumuman atau penetapan gubernur terpilih ini dilakukan paling lambat 3 hari setelah adanya putusan MK, seperti itu. Baik, lalu untuk mekanisme jika ada diberi waktu untuk pengajuan keberatan itu bagaimana mekanismenya untuk pengajuan ke MK dan lain-lain? Tentunya jika ada sengketa atau gugatan yang ingin diajukan ke MK, maka itu harus dilakukan di 3 hari setelah penetapan hasil kami lakukan pada hari ini. Jadi memang kemarin kenapa kemudian kami lakukan pada hari ini penetapannya untuk memberikan ruang waktu juga kepada para tim dari paslon yang memang nanti misalnya ada gugatan atau keberatan atau mungkin nanti ada pengajuan sengketa hasil, ini masih ada waktu begitu untuk mereka mempersiapkan dokumen-dokumen atau syarat-syarat administrasi yang diperlukan. Baik. Nah, apakah hingga saat ini tim dari Paslon 01 ini sudah menyampaikan mungkin kepada KPU Jakarta bahwa akan ada gugatan dan lain sebagainya, mungkin obrolan secara langsung begitu kepada KPU sendiri? Secara informal ya, kalau secara informal sih tidak ada ya. Kami selaku penyelenggara kan memang segalanya memproses sesuai dengan apa administrasi yang di-submit atau diberikan kepada kami. Jadi sejauh ini belum ada komunikasi terkait hal tersebut. Nah, ini kan sudah fix ya, kemarin sudah dihitung, sudah kemudian hasilnya juga sudah ada. Berarti tidak akan ada pemungutan suara ulang begitu ya, Mbak? Kemarin ada saksi dari Paslon 01 yang pada saat rekapitulasi di kota Jakarta Timur itu menanyakan terkait dengan kasus yang di TPS 28 di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Memang untuk hal tersebut sudah dijawab, kemudian juga dari rekan-rekan Bawaslu juga sudah membantu menjelaskan bahwa memang belum ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan PSU di TPS yang disebutkan kemarin. Kemudian terkait dengan kelanjutan dari kasus tersebut, memang saat ini sudah ada di Gakumdu, dan kita ikuti saja proses yang sedang berlangsung di sana. Baik, Mbak Astri, untuk dari hari kemarin, sejak hari kemarin hingga siang ini nanti, untuk dari tim ketiga paslon ini bagaimana untuk kehadiran dan juga partisipasinya? Apakah mereka semua tertib begitu? Iya, tentunya semua kita undang ya. Jadi seluruh saksi dari ketiga paslon seluruhnya diundang, termasuk dari Bawaslu. Kemudian juga di sini juga kami undang para pemantau, pewarta seperti teman-teman media juga diundang. Masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung live streaming atau jalannya rekapitulasi, dan hari ini akan berlangsung penetapan hasil perolehan suara. Ini bisa disaksikan langsung juga melalui YouTube-nya akun KPU DKI Jakarta. Jadi memang untuk kondusivitas alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Baik. Nah, terakhir Mbak Astri, untuk yang hadir hari ini boleh disebutkan yang sudah melakukan konfirmasi siapa saja yang akan hadir pada siang hari ini? Untuk hari ini yang hadir tentunya dari saksi bermandat ya, dari pasangan calon 1, 2, 3, kemudian dari Bawaslu juga hadir, rekan-rekan dari KPU Kabupaten Kota juga hadir, lalu para pemantau juga hadir, dan selain itu mungkin nanti ada beberapa dari perwakilan-perwakilan tim pemenangan mungkin juga akan hadir menyaksikan bagaimana penetapan hasil perolehan suara pada hari ini. Baik, Mbak Astri, terima kasih banyak. Semoga acara hari ini lancar selalu ya, Mbak Astri. Baik, itu dia Pram dan juga pemirsa perbincangan sedikit kami bersama Komisioner KPU Astri Megatari, di mana yang perlu ditekankan adalah hasil perhitungan suara atau rekapitulasi yang akan disampaikan pada hari ini bukanlah hasil tetap atau hasil resmi pemenang Pilkada Jakarta 2024, namun masih akan ada beberapa proses yang lain, seperti nanti misalnya setelah hari ini dibacakan atau diumumkan hasilnya, maka akan ada waktu 3 kali 24 jam di mana ini
waktu untuk masing-masing pasangan calon jika mereka akan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada, maka nantinya Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan BRPK atau buku registrasi perkara konstitusi, dan setelah itu barulah KPU dapat mengumumkan secara resmi hasilnya. Namun jika ada, tentu saja nanti akan berhadapan dengan persidangan dan lain sebagainya sebelum nantinya akan ada hasilnya secara resmi yang diumumkan oleh KPU DKI Jakarta untuk pemenang gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun mendatang. Pram. Ya baik, Jen Cahyani, kalau terkait agenda dari hari ini selain penetapan hasil Pilgub, Cawagup, dan wakil gubernur, seperti apa agendanya hari ini? Ya baik, Pram, mungkin informasi yang baru saja kami dapatkan memang untuk acara atau agenda hari ini hanyalah pengumuman untuk penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan untuk setelah itu kami masih akan menggali informasi karena hingga saat ini belum terlihat siapa yang sudah hadir di ballroom di Hotel Sari Pasifik Jakarta. Sementara itu, Pram. Rencananya pukul berapa nanti agendanya KPU Provinsi DKI Jakarta akan langsung mengumumkan penetapan hasil Pilgub? Ya, tepat pukul 1 siang, Pram dan juga pemirsa. Jadi kalau berdasarkan rapat pleno pada hari kemarin atau pada saat rekapitulasi suara ini istilahnya diskors ya hingga hari ini pada pukul 1 siang setelah jam makan siang, kemudian pukul 1 siang tepat akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta bersama pihak-pihak terkait yang hadir pada hari ini di sini. Pram. Rekan Jen Cahyani, ini salah satu paslon juga ada yang menolak hasil rekapitulasi pilkada dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan pengamanan di sana sendiri, rekan Jen Cahyani? Ya, seperti tadi mungkin sempat dilihat di layar kaca Anda, ini di belakang saya juga masih terlihat ya di mana dari Polda Metro Jaya ini melakukan pengamanan dengan pengecekan apakah ada barang-barang terlarang atau mungkin bahan peledak dan lain sebagainya dengan alat khusus yang mereka miliki di tiap-tiap meja, kursi atau tempat duduk yang sudah disediakan atau yang sudah diatur atau ditata di sini sehingga nanti acara akan berjalan dengan lancar begitu. Dan tadi sejauh kami melihat juga di area Hotel Sari Pasifik ini juga sudah ada pengamanan ya dari Polda Metro Jaya sendiri. Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Jen Cahyani. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda jelang penetapan hasil Pilgub di Hotel Sari Pasifik Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten kota. Dan hasilnya pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 kabupaten kota. Ya, pemirsa, KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kota. Hasilnya, suara pasangan calon nomor urut 3, Pramono Rano, berada di urutan pertama dengan meraih total 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07%. Sementara di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan suara 39,40%. Dan posisi ketiga ada pasangan Dharma Kun dengan perolehan suara 10,53%. Saya pending 5 menit ya. Pending. Hari ini KPU DKI Jakarta mengadakan rekapitulasi dan penetapan ya hasil pemilihan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kami prinsipnya mengikuti alur forum, yang pasti kami punya kewajiban untuk menyelesaikan ini sebelum paling lambat tanggal 9. Mudah-mudahan forum bisa berjalan dengan lancar. Kalau bisa berjalan dengan lancar, semua kabupaten kota bisa kita selesaikan malam ini. Selanjutnya besok pagi baru kita lanjutkan dengan penetapan hasil pemilunya. Ya, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno tetap yakin Pilkada Jakarta satu putaran. Meski demikian, ia masih menunggu hasil resmi KPU Jakarta dan berharap pengumumannya lebih cepat dari jadwal. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menanggapi pleno rekapitulasi hasil perhitungan
suara tingkat provinsi DKI Jakarta yang mulai digelar kemarin hingga tanggal 9 Desember. Rano berharap hasilnya bisa diketahui lebih cepat dari jadwal. Rano juga meyakini Pilgub Jakarta berlangsung dalam 1 putaran. Berdasarkan data yang kita punya dan juga kita ambil dari Sirekapnya KPUD, kita merasa cukup 1 putaran. Tapi tentu kita tunggu aja, hari ini kan pleno. Mudah-mudahan ya kalau dijadwalkan sampai tanggal 9. Tapi saya dengar semua dari kecamatan semua sudah selesai. Kalau memang lebih cepat jauh lebih baik. Tapi artinya kita tunggu hasil resmi dari KPUD. Terus ini kemarin dari tim sebelah dari 01 melapor ke DKPP terkait katanya KPUD Jakarta nggak profesional dalam menangani. Ya itu terserah lah. Artinya yang dia ributkan C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua tuh pemilihannya lebih dari gede? Nggak perlu. Pemirsa, tim sukses dan advokasi Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Ya pemirsa, bukti-bukti terkait kecurangan sudah disiapkan oleh tim advokasi pemenangan tim SES 01 yang diduga dilakukan secara terstruktur dan juga masif. Salah satunya yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan tim advokasi Ridwan Kamil Suswono berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan tim di lapangan. Tim menemukan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada penuh kekurangan dan juga kecurangan yang dilakukan dengan orang yang tidak terkait dengan KPU dan petugas KPPS di lapangan. Tidak ada tindak lanjut, Bang. Tidak ada tindak. Banyaknya aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta, yang ujungnya membuat pilkada tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga ini adalah kesalahan atau tanggung jawab dari KPU DKI Jakarta yang kemarin sudah kita laporkan kepada DKPP. Pemimpin Pilihan Rakyat kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.